Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, dalam peristiwa Natal dan peristiwa di sekitar Natal, ada kejadian-kejadian yang menarik untuk kita simak dan menjadi pelajaran bagi kita. Dan selalu saja ini akan diulang-ulang pada saat renungan Natal, khotbah Natal, atau pembicara tentang Natal, yaitu sekelompok para gembala. Para gembala yang memang mempunyai keahlian khusus dalam mengembalakan karena tugas yang diberikan untuk menjaga kawanan domba itu agar tetap bersih dan tak bercacat sehingga pantas domba itu menjadi domba korban. Nah, luar biasa. Dan yang menarik apa? Para gembala itu dijumpai oleh malaikat Tuhan, diberitahu perihal kelahiran Juru Selamat Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Ini sesuatu yang sangat menarik. Mengapa demikian? Ini artinya apa? Bahwa berbicara tentang peristiwa kelahiran Kristus yang mungkin untuk beberapa orang diperbincangkan di mana tempatnya, bagaimana kejadiannya dan peristiwanya, masih diperbincangkan dan diperdebatkan oleh orang-orang yang merasa meragukan peristiwa Natal itu. Tetapi dengan adanya gembala yang dijumpai oleh malaikat Tuhan dan sekaligus bagaimana cara Lukas mengungkapkan kembali peristiwa-peristiwa itu, yaitu segala sesuatu berkenaan dengan Yesus yang sudah beredar di tengah-tengah masyarakat tentang peristiwa Yesus, dia teliti dari asal muasalnya. Nah, tentu saja salah satu sumber utama berkenaan dengan kelahiran Yesus adalah para gembala. Di samping yang utama adalah Yusuf dan Maria. Dengan diberitahukan hal kelahiran Yesus Kristus Juru Selamat di kota Daud oleh malaikat Tuhan kepada para gembala, maka para gembala yang sementara ini mungkin dipinggirkan atau bukan tokoh yang diunggulkan di tengah-tengah masyarakat. Secara sosialita mungkin ratingnya tidak tinggi dibandingkan dengan para pejabat, petinggi, para artis, dan juga orang-orang yang punya keahlian-keahlian di luar itu. Namun dalam peristiwa Natal itu, para gembala justru dipakai oleh Allah menjadi saksi mata berkenaan dengan kelahiran Yesus. Ketika sudah dilahirkan, dia dibungkus dengan kain lampin, dibaringkan dalam palungan. Pasti cerita ini bukan saja dari Maria dan Yusuf, tetapi juga para gembala. Sebab Lukas meneliti segala peristiwa tentang Yesus dari asal muasalnya, lalu baru membukukannya secara teratur. Nah, kalau meneliti dari asal muasalnya, berarti Lukas menemui para saksi utama, para saksi mata berkenaan dengan peristiwa Yesus. Termasuk di dalamnya adalah peristiwa kelahiran Yesus. Di mana Yesus dilahirkan, di mana Yesus dibaringkan, Yesus dibungkus dengan kain apa, dan seterusnya. Para gembala menjadi saksi. Dan luar biasa, ketika para gembala diberitahu hal kelahiran Yesus yang semula mereka ketakutan, tapi setelah pemberitaan oleh malaikat Tuhan kepada para gembala itu selesai, mereka satu sama lain dengan penuh sukacita, ayo kita ke sana, di tempat di mana Juru Selamat dilahirkan, Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Mereka membuktikan, lalu di tempat di mana seperti yang ditunjukkan oleh malaikat itu, para gembala itu menjumpai Yesus. Maria mendengarkan dengan seksama tutur kata dari para gembala dan menyimpannya dalam hati. Luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita telah secara pribadi berjumpa dengan Yesus Kristus, Juru Selamatmu, kita adalah saksi. Saya, Bapak, Ibu, dan saudaraku adalah saksi yang diberi kuasa oleh Dia untuk memberitakan perihal Yesus Kristus Tuhan kepada semua orang di seluruh muka bumi ini.
ditajamkan, sebagaimana gembala adalah saksi utama dan menjadi penutur perihal kelahiran Kristus, kita juga adalah saksi sebagaimana Yesus tetapkan. Kalau kamu menerima Roh Kudus, kamu akan menjadi saksiku, menerima kuasa dan menjadi saksiku di setiap tempat. Berbahagialah para gembala dan berbahagialah kita yang telah berjumpa secara pribadi, secara rohani dengan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya.